am down and oh my soul so worried. When troubles come and my heart burdened be, then I am still wait here in the silence until you come and save while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Saat ku terjatuh dan tak berdaya, kesesakan menghimpit jiwaku, namun ku tetap menantikan Yesus sampai Dia jamah dan pulihkanku. Kau angkatku di atas gunung batu, Kau angkatku melewati badai. Ku jadi kuat karena Kau menopangku, lebih dari yang banyak ku perbuat. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Lebih dari yang banyak ku perbuat. Mari saudara kita buka Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang ke-21. Injil Yohanes 21. Kita akan baca dari ayat 18 sampai yang ke-23. Injil Yohanes pasal 21. Mari kita membaca mulai dari ayat 15 saja ya, sampai ke 23. Saya satu ayat, minta jemaat satu ayat. Injil Yohanes pasal yang ke-21 mulai ayat 15 saja sampai 23. Sesudah serapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalalah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?"
Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bahwa bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Ayat 20. Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Tetapi maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati, tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Nah saudara, mungkin saudara sudah berkali-kali mendengar khotbah saya membahas tentang Injil Yohanes pasal 21. Ya. Mungkin setiap tahun saya ada sekali khotbah tentang pasal 21 ini. Nah saudara, sungguh di mana saya membaca, di mana saya mendengar, saya setiap kali melihat pasal 21 ini mempunyai hal-hal yang baru, saudara. Setiap kali kalau kita melihat, kita membaca, sungguh pasal 21 ini merupakan pelajaran yang sungguh-sungguh banyak bagi kita. Nah saudara, hari ini khususnya saya akan mengajak saudara melihat ayat 19 dan 22. Ada satu kata yang dikatakan Tuhan Yesus kepada Petrus, yaitu sebanyak 2 kali. Ikutlah aku. Itulah tema kita. Nah saudara, mungkin itulah keseluruh pasal daripada puncak daripada keseluruh pasal akan panggilan ini kepada Petrus. Karena kalau kita melihat seluruh pasal ini saudara, ya, kita melihat dari permulaan Petrus mau menangkap ikan, akhirnya tidak menangkap apa-apa. Tuhan memberikan dia makanan, Tuhan memberikan ikan kepada dia. Kemudian Yesus menanyakan dia 3 kali, apakah engkau mengasihi engkau? Maka sampai kemudian terakhir ini, Yesus berkata kepada dia, ikutlah aku selama 2 kali. Nah saudara, kenapa 2 kali? Kenapa 2 kali Yesus berkata kepada dia, ikutlah aku, pasal ayat 19 dan ayat 22. Nah saudara, kelihatannya kalimatnya sama, hurufnya sama. Mungkin ucapannya ada lain, suaranya mungkin lain, mungkin ada sekali mungkin agak lembut, sekali mungkin agak keras. Tapi saudara, kalau kita melihat, ya, biarpun 2 kali kalimatnya sama, perkataannya sama, hurufnya sama, tapi kedua kali ini ada makna yang lain. Di dalam Tuhan mengatakan, ikutlah aku. Nah, yang pertama Tuhan mengatakan ayat 19, ikutlah aku, itu bisa merupakan satu penghiburan bagi Petrus. Tetapi ayat 22
Yesus mengatakan ikutlah aku, mungkin itu merupakan teguran. Nah, disinilah perbedaannya, saudara. Yang pertama, saya katakan mungkin itu hiburan. Yang kedua, mungkin itu teguran. Tetapi dua kali ini apa yang Yesus katakan mempunyai tujuan yang sama. Maka hari ini saudara kita akan melihat hal ini, yaitu ikutlah aku. Yang pertama adalah merupakan hiburan. Kenapa hiburan, saudara? Kita melihat sebelum ayat 19 Yesus mengatakan kepada Petrus, ikutlah aku. Di mana ayat 18 apa yang dikatakan Yesus kepada Petrus? Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja engkau kehendaki. Tapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengeluarkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakan untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, Yesus berkata, ikutlah aku. Ya, saudara. Ayat 18 Yesus mengatakan bagaimana akan terjadi setelah Petrus mengaku bahwa dia mau mengasihi Tuhan, mengikuti Tuhan. Saudara. Maka Yesus berkata kepada dia bahwa engkau tidak mempunyai kebebasan. Bahwa engkau tidak bisa melakukan apa yang engkau hendaki. Malah yang terakhir, Yesus mengatakan, engkau akan mati untuk Yesus. Maka sesudah itu dikatakan, ikutlah aku. Nah, saudara. Maka saya katakan bahwa panggilan yang pertama, Yesus mengatakan, ikutlah aku. Itu adalah menyatakan kepada Petrus, jangan tawar hati. Itu hiburan bagi Petrus. Bagaimana tidak, saudara? Seorang mengikuti Tuhan, seorang percaya Tuhan, akan menghadapi banyak tantangan. Seperti Tuhan mengadakan kepada Petrus. Benar bukan? Petrus menghadapi banyak tantangan. Kesusahan bertubi-tubi datang kepada Petrus. Tapi Yesus mengatakan, ikutlah aku. Ikutlah aku. Saudara, di dalam kehidupan kita mengikuti Yesus, kita sering seperti Petrus, tidak luput setiap orang Kristen. Ada penderitaan, ada kesusahan, ya, ada kekecewaan. Saudara, kenapa kita sering kecewa kepada Tuhan? Kita kecewa kepada gereja. Kita kecewa kepada pendeta. Kita kecewa kepada saudara-saudari kita. Saudara, mungkin gereja salah. Mungkin pendeta salah. Mungkin saudara kita salah. Tetapi, mungkinkah kalau kita pikirkan, apa yang saya inginkan itu tidak menurut kehendak Tuhan. Akhirnya saya kecewa sendiri. Mungkin banyak hal itu terjadi. Ya, saudara. Kita mengharapkan gereja kita maju, bukan? Ya, tapi kok nggak maju-maju? Kita mengharapkan gereja kita mempunyai dana yang cukup, bukan? Tetapi gereja kenapa miskin terus? Saudara, mungkin itu membuat kita tawar hati di dalam melayani, dalam mengikuti Tuhan. Saudara, demikian murid-murid Yesus. Ya, lihat banyak hal yang murid mau lakukan, Tuhan larang. Di mana murid Yohanes pernah mau berdoa supaya Tuhan mengizinkan api turun dari langit membakar semua orang Samaria. Yesus tidak mengizinkan. Mungkin dia tawar hati. Di mana Petrus
mau menghunus pedang untuk potong telinga hamba iman itu. Yesus mengatakan, tidak. Maka Yesus menyembuhkan dia. Nah saudara, banyak hal mungkin membuat murid itu tawar hati. Seperti Yesus katakan. Tapi Yesus mengatakan, ikutlah aku. Ikutlah aku. Saudara, baru-baru ini saya membaca sebuah artikel. Nah, artikel itu temanya adalah mengirim kasih. Ya, mengirim kasih. Nah, artikel ini menceritakan tentang seorang ayah. Ya, seorang ayah di mana anaknya tamat SD. Dia mempunyai 2 anak, anak besarnya tamat SD. Dia akan masuk ke SMP. Anak ini pingin ke SMP yang terkenal. Biasa kalau SMP di Indonesia, SMA di Indonesia itu SMP, SMA negeri yang terkenal. Ya. Nah, rupanya anak ini itu dia mau berjuang untuk masuk ke SMP pada waktu disebut SMP 8 atau SMP 29 atau apa gitu. Nah, maka hal ini beritakan kepada ayahnya. Dikatakan bahwa ayahnya tentu saja ya mengangguk untuk apa yang dia maukan, ya. Nah, dituliskan ayahnya itu menulis dia sebagai ayah, dia melepaskan anaknya itu untuk berjuang sendiri, untuk pergi mendaftar atau untuk mengikuti ujian, ya. Maksudnya tidak menolong anak ini. Nah, tidak seperti mungkin teman sekerjanya cari sana informasi, sana sini informasi, suruh membantu, mungkin ya di Indonesia bisa pakai sogok-sogokan gitu ya. Tetapi ayah ini tidak. Ayah ini tidak. Ayah ini hanya mengantar dia mendaftar, mengantar dia tes, dan kemudian sampai pengumuman keluar. Dilihat daftar SMP 9 negeri. Enggak ada nama anak itu. SMP 29. Tidak ada nama anak itu. Berarti apa, saudara? Tidak diterima. Ayahnya menelpon istrinya. Tidak ada daftar nama anak kita. Istrinya bilang, sudah pulang. Pulang. Kita masukkan anak, daftar anak kita ke sekolah biasa saja, nggak usah yang ternama. Saudara, sampai di rumah dikatakan sudah malam. Ya, di tengah jalan papanya bertanya kepada anaknya, bagaimana nak perasaanmu? Anak ini diam, tidak menjawab. Sudah berapa kali ditanya, bagaimana perasaanmu anak? Dia nggak jawab. Sampai rumah, papanya mengerjakan pekerjaannya sendiri. Kemudian anaknya datang yang tidak bisa diterima itu berkata kepada papanya, "Papa, selamat malam, saya mau tidur." Dan mencium pipi papanya. Papa tanya lagi, "Bagaimana perasaanmu?" Dia tidak menjawab dan masuk ke kamar. Papa ini tahu bahwa anak ini sedih. Papa tahu dia sedih. Papa itu juga sedih. Ditulis di sana dikatakan, Papa sedih bukan karena anaknya tidak diterima di SMP yang terkenal. Bukan sedih itu. Papanya sedih adalah sedih. Anaknya itu sedih. Saudara, tiba-tiba papanya dikatakan, dia ditulis, dia merasa dirinya kejam. Dia merasa dirinya keras. Kenapa kejam? Kenapa keras? Dia tidak seperti teman-temannya. Cari sana, cari sini. Mungkin bisa minta tetangga bantu yang kenal kepala sekolahnya. Atau berikan uang sedikit supaya anaknya itu bisa masuk. Maka dia sedih
Dia merasa dia keras, dia merasa dia kejam terhadap anaknya. Yang baru tamat SD, kok suruh dia berjuang sendiri. Saudara, sepanjang malam ayahnya tidak bisa tidur. Pagi-pagi mengetuk kamar anaknya. Membangunkan anaknya. Di waktu anaknya yang masih belum bangun, kemudian diketuk pintunya, anaknya bangun, dibawa pergi berjalan-jalan di sekitar rumah itu. Di sepanjang jalan sambil berjalan-jalan, ayah itu bertanya, "Nak, kamu sedih bukan?" Anaknya mengangguk. "Nak, kamu marah bukan?" Dia mengangguk. "Nak, kamu malu bukan?" Dia mengangguk. Terus ayahnya mengatakan, "Saya sedih. Tetapi saya tidak malu. Saya tidak tawar hati." Ayah tidak malu, ayah tidak tawar hati. "Anak," dia mengatakan, "masa umurmu masih panjang. Kamu bisa berjuang terus. Kamu masuk sekolah mana sama saja. Belajar yang baik. Ya, tidur yang cukup. Hidup yang baik." Dia tidak tahu apakah anaknya mengerti perkataan itu enggak. Tetapi ayahnya kemudian merangkul dia. Dan menepuk bahunya. Itu menandakan dia mengirim kasih sayang kepada anaknya. Itu dikatakan bahwa itu melebihi batas sekolah negeri swasta. Satu pelukan itu. Nah, saudara, sepanjang pagi itu mereka menikmati pautan hati. Dari akhir tulisan ayat itu dia mengatakan, dia berharap, sangat berharap, kegagalan ini berbuahkan kebaikan bagi mereka. Tidak sekarang, tapi kelak, biar anak ini menjadi pendirian pribadi yang kuat dan mandiri. Tidak mudah ikut arus, tidak mudah tergoda untuk melakukan sesuatu di luar kewajaran. Saudara, saya sangat tersentuh akan artikel ini. Saya memikirkan, bukankah kadang-kadang Allah berbuat sesuatu seperti ayah ini? Allah kadang-kadang membiarkan kita sedih. Allah kadang-kadang membiarkan kita berjuang sendiri. Kita mungkin menghadapi banyak tantangan. Tetapi kadang-kadang tantangan itu membuat kita baik. Seperti Yesus berkata kepada Petrus, "Pada masa mudamu engkau bisa berjalan kemana engkau mau pergi. Pada masa tuamu engkau sudah percaya kepada Tuhan, engkau sudah mengikuti saya, engkau akan diikat kemana engkau tidak mau pergi dan malah mati." Tetapi Yesus ada satu hiburan. Ikutlah aku. Saudara, biar dalam kesusahan apapun, saudara, ingat, ikut Tuhan yang Tuhan mau. Jangan tawar hati. Itu yang pertama yang saya katakan. Yesus mengatakan, ikutlah aku. Itu merupakan satu hiburan. Kita mengikuti Tuhan banyak hal yang membuat kita tawar hati. Tapi tetaplah ikut Tuhan. Yang kedua, ayat 22 dikatakan Yesus berkata lagi, ikutlah aku. Nah, ini lain, saudara. Kalau saudara baca konteksnya, saudara akan tahu itu perkataan yang lain yang Yesus panggil kepada Petrus, makna yang lain. Sungguh pun kalimatnya sama, hurufnya sama. Tapi kali ini Yesus mengatakan, ikutlah aku. Saudara, kita baca ayat-ayat di atas. Ketika Yesus mengatakan, menghibur dia di ayat 18-19, ikutlah aku.
Ya, supaya jangan tawar hati. Tuhan tetap menyertai engkau. Maka Petrus ayat 20 dikatakan berpaling melihat muridnya yang dikasih Yesus itu adalah Yohanes. Lalu dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, bagaimana dengan dia? Bagaimana Yohanes? Ya. Kenapa Petrus bertanya demikian? Maka jawaban daripada Yesus jelas. Itu satu teguran bagi Petrus. Ayat 21. Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang. Itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku. Saudara, teguran yang kedua. Karena apa? Petrus melihat Yohanes. Mungkin Yohanes di samping atau di belakang, nggak tahu. Ya. Kalau Tuhan suruh saya ikut kamu, bagaimana orang di samping saya? Bagaimana orang yang di belakang saya? Bagaimana orang yang lebih percaya, lebih dulu percaya kepada Tuhan? Saya kan mungkin masih muda. Apakah yang terjadi pada dia? Dia juga harus ikut. Kalau dia nggak ikut, mungkin Petrus mengatakan, saya nggak mau ikut juga. Dan sudah, Yesus mengatakan, nggak usah lihat kanan, nggak usah lihat kiri. Itu bukan urusanmu. Saudara, dengan kata lain, mengikuti Tuhan Yesus adalah pribadi demi pribadi. Adalah soal kamu dengan Tuhan, saya dengan Tuhan. Tidak usah melihat orang. Saudara, kita manusia sering ingin melihat orang, bukan? Lihat itu si itu nggak datang. Banyak orang tanya-tanya, pendeta, kenapa si itu nggak datang ya? Oh, kalau saya bersyukur kalau dia datang, kalau dia tanya, dia memperhatikan orang itu. Tetapi ada orang bertanya, ingin tahu apa yang terjadi gereja kita, apa yang terjadi pada orang itu. Saudara, itu bukan urusanmu. Ikutlah aku, kata Yesus. Kalau saudara melihat saudara kita lemah iman, lemah fisik, saudara besuk dia, hibur dia, tetapi jangan ikut dia. Itu yang Tuhan mau. Bukan saya mau. Saya memang mau begitu. Tapi Tuhan pasti mau orang itu demikian. Maka di waktu Petrus melihat Yohanes dan berkata kepada Yesus, bagaimana Yohanes ini? Yesus mengatakan, itu bukan urusan. Jangan lihat orang. Saudara, mengikuti Yesus tidak melihat orang, tidak melihat keadaan, tidak melihat di sekeliling kita. Saya mendengar sebuah kisah. Ya, kisah ini tentang seorang misioneri yang sudah melayani Tuhan bertahun-tahun. Mungkin puluhan tahun sampai dia pensiun. Nah, pensiun dia kembali ke Amerika, saudara. Suami istrinya pulang ke Amerika, sudah mau pensiun. Kelihatannya pekerjaannya, pelayanannya tidak ada begitu hasil. Kebetulan di waktu dia pulang, dia satu kapal dengan presiden. Rupanya presiden itu pergi ke kota itu untuk berburu. Nah, orang ini naik satu kapal dengan presiden itu. Nah, sampai pelabuhan, ya sudah banyak orang datang. Ramai sekali. Kenapa? Menyambut presiden tentu saja. Biasa kalau menyambut presiden itu ada apa? Karpet yang merah, bukan? Suruh presiden jalan ke sana, jangan kena tanah. Nah, saudara, dia melihat begitu bangga presiden itu. Maka dia pun berlabuh, dia pun menuju pulang dengan istrinya. Dia berkata kepada istrinya, istri, begitu kasihan kita ya. Lihat, presiden berburu aja.
dia disambut dengan riang gembira. Kita bagaimana? Berpuluh-puluh tahun menderita, berkorban untuk Tuhan. Istrinya enggak menjawab. Tapi tiba-tiba sepertinya ada suara berkata kepada dia, "Hai hambaku, engkau belum sampai di pelabuhan. Pelabuhanmu bukan di dunia. Pelabuhanmu di surga." Oh saudara, dia sadar. Kenapa saya lihat? Kenapa saya membandingkan dengan orang dunia ini? Saya ini siapa? Saya hamba Allah. Saya anak Tuhan. Kenapa saya bandingkan dengan orang? Membuat saya tawar hati. Saudara, dia sadar. Saudara, ingat. Kita di dalam dunia ada penderitaan, ada kesusahan. Dan jangan membandingkan kita dengan orang dunia khususnya. Dan juga dengan teman seiman kita. Dia itu dengan urusan Tuhan. Saya sendiri urusan dengan Tuhan. Maka Yesus di waktu Petrus mengatakan, bagaimana dengan teman saya? Yesus mengatakan, itu bukan urusan. Ikutlah aku. Saudara, 2 kali Yesus mengatakan ikutlah aku. Hanya mempunyai satu tujuan. Hanya mempunyai satu tujuan. Yaitu setia selalu. Ya. Biar ada penderitaan. Saudara, Tuhan mau Petrus setia. Biar mungkin kita melihat orang akhirnya membuat kita tidak mengikuti Tuhan. Kita bercabang hati. Yang Tuhan mau adalah kita setia. Apa itu setia, saudara? Setia yaitu ikut Tuhan. Bukan ikut suasana. Bukan ikut keadaan. Bukan ikut manusia. Setia itu apa yang Tuhan serahkan kepada kita. Kita kerjakan dengan sepenuh hati di dalam bagian kita. Itu adalah setia. Maka saudara, 2 panggilan ini tidak sama. Tetapi 2 panggilan ini adalah satu tujuan. Setia kepada Tuhan. Saudara, saya nggak tahu saudara hari ini bagaimana. Saudara merasa tawar hati dalam mengikuti Tuhan. Karena banyak masalah. Mungkin bukan masalah sendiri, mungkin masalah gereja, mungkin masalah orang lain. Saudara sudah tawar hati? Ingat, Tuhan memanggil engkau. Setia. Jangan karena sesuatu membuat kita tawar hati. Apakah saudara hari ini mengikuti Tuhan, dipengaruhi oleh orang, bercabang hati? Saudara yang ingin Tuhan maukan apa? Ikut dia. Setia. Jangan melihat orang. Maka ingat. Nanti sampai di pelabuhan surga. Tuhan akan berkata kepada kita. Engkau hamba yang baik. Yang setia. Nikmatilah apa yang telah saya sediakan bagi engkau. Saudara. Saya pingin. Saya merindukan. Saya nggak tahu saudara merindukan enggak. Kalau saudara sama-sama saya merindukan, maka jangan tawar hati. Jangan melihat manusia. Ikutlah Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tahu mengikuti Engkau bukan hal yang gampang. Karena Tuhan kami hidup di dalam dunia ini banyak godaan. Bukan saja orang lain. Kadang-kadang membuat kita tawar hati. Kadang-kadang Tuhan kita sendiri. Karena Tuhan kita mau menginginkan sesuatu kita tidak bisa mencapainya.
kita tidak bisa mendapatkannya. Mungkin doa kami tidak dikabulkan, mungkin cita-cita saya tidak dikabulkan oleh Tuhan. Maka Tuhan, sering kami sebagai pengikut Tuhan, kami berkata kepada Tuhan, Tuhan kenapa? Akhirnya Tuhan, kami tawar hati. Tuhan, kalau kami punya kejadian pengalaman yang demikian, Tuhan ampuni kami pada hari ini. Di mana firman-Mu telah berbicara kepada Petrus, berbicara kepada kami, Tuhan. Kalau Petrus, Tuhan, Engkau memanggil dia, Tuhan, Engkau memberikan tugas kepada dia, dan tugas mungkin sangat-sangat berat. Tapi Tuhan, kami bersyukur di mana Petrus kalau sudah mendengar panggilan Tuhan, biarpun dia mau mati, dia sungguh Tuhan merasa gembira. Biarpun dia ditindas, dianiaya, Tuhan banyak godaan, tapi Tuhan akhirnya dia tetap setia. Biarlah Tuhan kami mengikuti Engkau seperti Petrus di akhir dia mengikuti Engkau. Bantu kami Tuhan supaya kami menjadi anak hamba yang setia. Yang pada suatu hari jikalau kami bertemu dengan muka dengan Engkau, kami mendapat pujian dari Engkau. Tuhan, itu yang kami rindukan. Maka taruhlah firman-Mu Tuhan dalam hati kami masing-masing pada sore hari ini. Supaya Tuhan firman-Mu tidak berlalu begitu saja, sehingga Tuhan hilang, diambil, dan dimakan oleh si jahat. Tuhan, bantu kami Tuhan. Biar kami mendengar suara-Mu, kami berkata, Tuhan kami mau ikut Engkau. Baik dalam keadaan susah, baik dalam keadaan duka, tapi Tuhan, kami setia. Bantu kami Tuhan. Beri kekuatan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.